Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Bu Tina. Hari ini kita akan belajar bersama penyajian data dalam bentuk diagram garis. Anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Kalau sudah siap, kita mulai ya anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram garis dengan percaya diri. Tujuan yang kedua, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis dengan benar. Menyajikan data dengan diagram garis. Gambar di samping memadukan pengukuran data pribadi, berat badan, dan tinggi badan. Data berat badan dan tinggi badan dapat disajikan dengan diagram garis. Diagram garis menunjukkan adanya kaitan antar data. Data berat badan dan tinggi badan dapat diukur setiap waktu. Data seperti ini disebut dengan data kontinu. Di sekolah, Beni dan teman-temannya akan melakukan penimbangan badan. Penimbangan badan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Lani memiliki catatan berat badannya selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Catatan berat badan Lani selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Ketika dia berumur 7 tahun, berat badannya adalah 25 kg. Ketika berumur 8 tahun, berat badannya 28 kg. Ketika berumur 9 tahun, berat badan Lani 32 kg. Ketika berumur 10 tahun, berat badan Lani 33 kg. Dan ketika berumur 11 tahun, berat badan Lani 35 kg. Perhatikan tabel berat badan Lani berikut. Umur, berat badan, dan pasangan. Umur 7 tahun, berat badan 25 kg, kita tulis pasangannya 7,25. Umur 8 tahun, berat badan 28 kg, pasangannya 8,28. Umur 9 tahun, berat badan 32 kg, pasangannya 9,32. Umur 10 tahun, berat badan 33, pasangannya 10,33. Umur 11 tahun, berat badan 35, pasangannya 11,35. Langkah-langkah membuat diagram garis. Langkah yang pertama adalah membuat garis horizontal atau mendatar. Garis horizontal biasanya digunakan untuk menulis waktu. Pada contoh di samping, garis horizontal diisi umur siswa. Nah, seperti ini ya anak-anak. Ini adalah garis horizontalnya. Ini diisi dengan umur siswa atau tahun dia berapa tahun dia usianya. Yang kedua adalah membuat garis vertikal atau garis tegak.
Garis vertikal pada contoh di samping diisi dengan berat badan. Nah, ini garis yang tegak diisi dengan berat badan siswanya. Mulai tadi dari 25 sampai dengan 35. Langkah ketiga, buatlah titik-titik pasangan antar umur dan berat badan. Misal, tadi pasangannya adalah 7,25. 7 di sini, 25 di sini. Nah, kita buat titik berdasarkan pasangan umur dan berat badan tadi. Sehingga titiknya di sini, titik pertemuan antara umur dan berat badan. Langkah keempat, hubungkan titik-titik dengan garis. Ya. Ini yang harus kita amati anak-anak untuk membuat diagram garis. Ingat baik-baik ya, langkah pertama membuat garis horizontal atau mendatar. Kemudian kita isi dengan umur. Dan langkah kedua, kita buat garis tegak, kita isi dengan berat badan. Setelah itu, kita buat titik pertemuan antara umur dan berat badan. Nah, titik sini titik pertemuannya. Setelah itu, kita hubungkan titik-titik pertemuan itu dengan garis. Nah, supaya lebih memahami, dan data dengan diagram garis. Nah, ini adalah tabel berat badan Lani. Dari data ini kita akan mengubahnya ke dalam diagram garis. Anak-anak masih ingat ya langkah-langkahnya tadi? Langkah pertama, kita buat garis horizontal atau mendatar. Kemudian kita isi dengan umur, ya. Langkah kedua, kita buat garis vertikal atau tegak. Kita isikan dengan berat badan. Langkah ketiga, kita buat titik-titik pasangan antar umur dan berat badan. Nah, kita mulai dari pasangan pertama. 7,25. Umurnya 7, berat badannya 25. Titik pertemuannya di sini ya anak-anak ya. 7 dan 25. Pasangan kedua 8,28. 8-nya umurnya, 28-nya berat badan. Titik pertemuannya di sini. Nah, pasangan ketiga 9,32. Umurnya 9. Berat badannya 32. Nah, berarti titik pertemuannya di sini anak-anak. Pasangan keempat 10,33. Umurnya 10. Berat badannya 33. Titik pertemuannya di sebelah sini. Pasangan kelima 11,35. Umurnya 11. Berat badannya 35. Jadi titik pertemuannya di sebelah sini. Setelah itu, langkah keempat adalah kita hubungkan titik-titik ini dengan garis anak-anak. Sehingga menjadi seperti ini. Kita hubungkan dengan garis titik ini dan ini kita garis. Nah, itu titik ini dan ini kita garis. Ya, titik ini dan ini kita garis. Titik ini dan ini kita hubungkan dengan garis. Nah, sehingga menjadi seperti ini anak-anak diagram garis berat badan Lani selama 5 tahun. Paham ya anak-anak cara menyajikannya? Berdasarkan diagram garis di samping ini, terlihat adanya penaikan atau peningkatan berat badan Lani mulai dari umur 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Peningkatan yang paling tinggi adalah waktu Lani berumur 8 tahun ke umur 9 tahun.
yaitu peningkatannya dari berat badan 28 kg menjadi berat badannya 32 kg. Adanya peningkatan adalah 4 kg, anak-anak. Garis menunjukkan perkembangan berat badan. Apabila semakin ke kanan naik, maka artinya berat badannya naik. Ya, anak-anak ya. Berat badan Lani ini selama 5 tahun mengalami kenaikan. Tidak ada yang mengalami penurunan. Sekarang, supaya anak-anak lebih memahami, kita ke contoh soal ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Tinggi badan Meli juga dicatat secara berkala. Pengukuran tinggi badan juga untuk memantau perkembangan anak. Meli memiliki catatan tinggi badannya selama 5 tahun, yaitu mulai dari umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Catatan tinggi badan Meli selama 5 tahun adalah sebagai berikut, anak-anak. Ketika umurnya 7 tahun, tinggi badannya 125 cm. Ketika Meli berumur 8 tahun, tinggi badannya 135 cm. Ketika Meli berumur 9 tahun, tinggi badannya 140 cm. Umurnya 10 tahun, tinggi badan 145 cm. Umur 11 tahun, tinggi badannya 150 cm. Sajikan data di samping dalam diagram garis. Nah, sekarang untuk menyajikan data tersebut dalam diagram garis. Anak-anak masih ingat ya langkah-langkahnya? Langkah pertama, kita buat garis horizontal atau mendatar. Garis horizontal atau mendatar ini kita isi dengan umur. Kemudian langkah berikutnya adalah kita buat garis tegak atau vertikal. Garis tegak ini kita isi dengan tinggi badan. Langkah ketiga, kita buat titik-titik berpotongan antara umur dan tinggi badan. Nah, ketika berumur 7 tahun, tinggi badannya 125 cm anak-anak. Berarti titik perpotongannya seperti ini ya anak-anak ya. 7 tahun, tinggi badannya 125. Titik perpotongannya di sebelah sini. Pasangan yang kedua, ketika umurnya 8 tahun, tinggi badannya 135. 8 tahun, tinggi badannya 135. Berarti titik perpotongannya di sebelah sini. Nah, pasangan ketiga, ketika umurnya 9 tahun, tinggi badan 140. 9 tahun, tinggi badan 140. Titik perpotongannya di sebelah sini. Pasangan berikutnya, ketika umurnya 10 tahun, tinggi badannya 145. Ini 10 tahun, tinggi badannya 145. Titik perpotongannya di sebelah sini. Berikutnya, pasangan berikutnya 11,150. Umurnya 11 tahun, tinggi badannya 150. Titik pertemuannya di sebelah sini. Nah, langkah keempat, kita hubungkan titik-titik ini dengan garis. Nah, kita hubungkan titik ini dan ini dulu dengan garis. Kita tarik garis. Nah, setelah itu titik ini dan titik berikutnya kita tarik garis. Titik ini dan titik yang ini kita hubungkan dengan garis.
Titik ini dan titik yang atas kita hubungkan dengan garis. Sehingga terbentuk diagram garis sebagai berikut, anak-anak. Paham ya? Contoh yang pertama. Nah, dari diagram garis ini, kita dapat mengetahui pertumbuhan tinggi badan Meli meningkat dari umur 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Peningkatan tertinggi itu terjadi ketika Meli berumur 7 tahun ke umur 8 tahun. Seperti ini. Paham ya anak-anak tentang contoh soal yang pertama? Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua, anak-anak. Perhatikan diagram garis jumlah siswa SD 2 Regosari di bawah ini. Nah, diagram garisnya sebagai berikut, anak-anak. Ini ada siswanya mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan diagram yang kedua adalah frekuensi atau banyaknya siswa, anak-anak. Pertanyaannya, nomor 1, kelas yang memiliki siswa paling banyak adalah kelas berapa? Pertanyaan kedua, kelas yang memiliki siswa paling sedikit adalah kelas berapa? Pertanyaan ketiga, selisih siswa kelas 1 dan kelas 2 adalah berapa? Pertanyaan keempat, jumlah siswa kelas 5 dan 6 adalah berapa? Pertanyaan kelima, jumlah seluruh siswa SDN 2 Regosari adalah berapa? Nah, kita coba nomor 1 dulu anak-anak. Kelas yang paling memiliki siswa yang paling banyak adalah kelas berapa anak-anak? Kita lihat dari diagram garisnya. Yang paling tinggi di mana anak-anak titiknya? Ini ya anak-anak ya. Ini titiknya. Ini juga sama 30. Ini di kelas berapa anak-anak? Kelas 2 dan kelas 5. Ya, bagus. Sekarang nomor 2, kelas yang memiliki siswa paling sedikit. Nah, paling sedikit berarti titiknya yang paling bawah. Yang mana anak-anak? Yang ini ya anak-anak ya. Ini kelas berapa ini? Ternyata kelas 3. Ya, bagus. Sekarang nomor 3. Selisih siswa kelas 1 dan siswa kelas 2. Nah, kelas 1-nya ini jumlahnya ada 15. Siswa kelas 2-nya jumlahnya ada 30. Nah, berarti selisihnya ini adalah 30 dikurangi 15 ya anak-anak ya. Sama dengan 15 siswa. Nomor 4, jumlah siswa kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5-nya ada berapa siswanya nih anak-anak? Kelas 5-nya di sini ada 30 ya. Sedangkan kelas 6 siswanya ada 25. Berarti jumlah siswanya berapa anak-anak? 30 tambah 25 sama dengan 55 siswa. Paham ya? Nomor 5 terakhir. Jumlah seluruh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDN 2 Regosari adalah berapa? Nah, dari kelas 1 di sini 15 ditambah dengan kelas 2 30 ditambah dengan kelas 3 10 ditambah dengan kelas 4 15 lagi ditambah dengan kelas 5 30 ditambah dengan kelas 6 25. Jumlah siswa seluruhnya adalah 125 siswa. Paham anak-anak untuk contoh soal yang kedua? Nah, semakin paham ya. Nah, anak-anak untuk supaya anak-anak lebih memahami soal yang pertama adalah perhatikan diagram garis pengunjung Taman Safari berikut ini. Ini ada diagram garis pengunjung Taman Safari.
Nah, anak-anak coba perhatikan diagramnya. Setelah itu nanti anak-anak mengerjakan 5 soal sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal berapa pengunjung taman safarinya paling banyak? Yang kedua, pada tanggal berapa pengunjung taman safarinya paling sedikit? Yang ketiga, pada tanggal berapa jumlah pengunjungnya sama? Yang keempat, pada tanggal berapa pengunjung taman safari mengalami penurunan 100 pengunjung? Yang kelima, berapa selisih pengunjung pada tanggal 5 dan 8? Kedua, untuk tugas keterampilannya, perhatikan tabel penjualan buku berikut ini. Bulan dan banyaknya buku yang terjual. Bulan Januari ada 20 buku, bulan Februari ada 15, bulan Maret ada 33, bulan April ada 24, bulan Mei ada 10. Nah, dari tabel penjualan buku ini, silakan anak-anak buat diagram garisnya ya di buku tugas kalian masing-masing. Paham ya anak-anak tentang tugasnya? Nah, selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak.